di dalam tempat itu kan sudah ada dipanggil juga eh, orang yang bersangkutan, orang yang digugat, yang didakwa itu sudah hadir juga di situ. Nah itu anunya. Jadi lalu dikatakanlah di situ, si Anu, kau kan sudah dengar tadi apa yang dikatakan oleh si pendakwa ini. Kalau benar, ya balikkanlah harta dia itu, tidak usah diperkarukan. Tapi kalau tidak benar, apa nama tu, betenger boleh berkuku, kata pemangku adat. Impit boleh mencit. Impit sirih orang ini, jangan tidak diimpit. Kalau kita mengatakan tidak, kata benar. Lalu tadi si susku tengah tadi menjawab, kalam nak mau ili kan dulu. Ayat nak mau ili kan dulu. Kalam nak mau jalan, nak mau sampaikan kepada para pihak. Lalu kebakaran kata, kalau begitu kami beri waktu dalam tempo sempit seko nanti 3 hari. Begitulah ceritanya yang disebut dengan apa itu tadi dari pengimpit sirih, dari penengahkan sirih. 3 hari kemudian umpamanya orang ini langsung menyerahkan tuh, tidak ada lagi cepat tanda dua. Tapi kalau 3 hari kemudian lalu dia mengundang orang seperti yang diundang orang pengimpit pendakwa ini. Nah di sana di tengah Kampung Sirih nampan seperti yang dilakukan oleh pengimpit sirih. Lalu dia katakan, kok tinggi peseko rajo dijuluk dengan kujuran sebatang, karena peseko rajo disaut dengan keris sebilah. Apa yang didakwakan orang itu dalam waktu pengimpit sirih itu tidak benar. Tuduhan itu tidak benar, palsu. Murni yang benar. Dia cetakkanlah begini. Nah itu namanya dia menyangkal sirih. Di dalam adat disebut dengan mengimpit sirih. Jadi ada satu yang mendakwa, yaitu orang yang mengimpit sirih. Ada satu lagi orang yang menyangkal, itulah orang yang mengimpit sirih. Jadi satu menengahkan sirih, yang satu mengimpit sirih. Dan kedua-duanya menyerahkan tanda patuh berupa sebilah keris. Maka atas dasar 2 tanda patuh inilah yang disebut cupak batando duo. Dengan cupak batando duo inilah pemangku adat boleh menyidangkan perkara, boleh bersidang, melakukan sidang perdamaian perkara adat, diadili dengan hukum adat. Itu anunya. Nah, syarat yang ketiga, karena hakim adat bersidang tidak seperti hakim pengadilan negeri. Kalau hakim pengadilan negeri kan duduknya di kursi menghadapi meja, berhadapan dengan terdakwa. Tidak. Kalau di pengadilan di desa, orang sidang di rumah adat duduk melingkar. Kadang-kadang siang, kadang-kadang bisa malam, berhari-hari. Itu perlu biaya, perlu rokok, perlu minum kopi, perlu minum teh, kadang-kadang lapar perlu makan. Ada biayanya. Nah, persoalannya di sini, siapa yang tanggung jawab biaya ini? Nah, ini persoalannya. Ini satu kesalahan di daerah Jambi. Kesalahannya adalah biaya dibagi 2 antara penggugat tergugat. Padahal perkara belum putus. Ini keliru. Yang benar adalah biaya perkara ditanggung oleh orang yang mengajukan gugatan, orang yang menengahkan sirih. Kenapa? Karena menurut prinsip hukum adat, biaya perkara ditanggung oleh orang yang kalah. Tapi kalau baru-baru menengahkan sirih kan belum ada perkara, belum jelas siapa yang kalah. Mungkin si B atau mungkin si A, mungkin yang menengahkan sirih, mungkin mungkin yang menengahkan sirih atau yang mengimpit sirih, mungkin pendakwa atau terdakwa, kan begitu. Nah, maka menurut prinsip hukum adat, siapa yang gatal, awak lah yang ngaruh, awak lah yang ku. Siapa yang berkena, awak lah yang usaha. Siapa yang mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, bayarlah biaya perkara dulu sementara. Nanti kalau sudah jelas siapa yang kalah, maka biaya perkara ini adalah hukuman dan harus dibayar oleh orang yang kalah. Begitu prinsip hukum seluruh dunia pakai, terutama pengadilan-pengadilan di Indonesia. Itu diatur dalam pasal 192, 193 RDS. Biaya perkara dibebankan kepada yang kalah perkara.
Sedangkan persekot biaya perkara untuk sementara, biaya memanggil, biaya makan, biaya minum, transportasi itu ditanggung oleh orang yang mengajukan gugatan. Kalau dia menang, maka biaya uang ini dibayar oleh orang yang kalah. Nah, itu syaratnya. Nah, jadi syarat menyidangkan adat, syarat melakukan perdamaian, menyidangkan perkara perdamaian adat, itu tadi. Pertama, hakimnya, orangnya. Yang kedua, ada syarat tentang alasan sidangnya. Ada cupak bertanda 1 atau cupak bertanda 2. Yang ketiga, dibayar biaya perkaranya dulu. Nggak bisa bond, gitu. Yang ketiga, yang keempat, putusan hakim adat. Nah, putusan hakim adat itu karena mereka menengahkan siri senampan diletakkan keris tanda patu, maka di dalam adat disebut, bila keris meletus ke pangkal, berarti orang yang menengahkan sirih yang kalah. Maka dia dihukum beras 20 gantang, kambing 1 ekor, mei 10 mei. Dan biaya perkara yang telah dikeluarkannya tidak ada yang ganti. Karena karena dia menuduh orang, menduga orang, mengambil harta dia, tidak ada bukti. Dan biaya perkara tidak yang ganti. Itu namanya keris meletus ke pangkal. Kalau sebaliknya disebut dengan keris meletus ke ujung, berarti tergugat yang kalah dan penggugat yang menang. Maka si tergugat, karena dia sudah mengimpit ciri juga tadi, dia dihukum beras 20 gantang, kambing 1 ekor, mei 10 mei. Biaya perkara dia yang 5 juta umpama dikeluarkan tergugat harus dia bayar. Dan hak milik yang dikuasai, hak milik daripada tergugat tadi dia kembalikan. Atau dia dulu pernah mencuri, maka yang dicurinya itu dihukum lagi. Begitu anunya, aturannya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan keris meletus ke tengah. Kalau keris meletus ke tengah, berarti keduanya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, sama-sama kalah dan sama-sama menang. Maka keduanya dihukum secara adat, beras 20 gantang, kambing beras 20, kambing 1 ekor, mei 10 mei, dan biaya perkara dibagi 2, dia yang bayar. Begitu aturan-aturan tentang sidang perdamaian perkara adat. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Sudah saya paparkan segala nandape, sebaris dak lupa, setitik dak hilang. Ko adonan talindung di balik daun, tinggal di hunut bakal lamu. Bukan memelau panen dileku, bukan bakuak mandi bakumpai. Kok jarang suko disisip, kok hapat suko diturang, kok bungkuk suko dilurus benar, suko diulih panjang di kampuh liba, alam terkemang menyudahi. Tamat kaji kitab dilingkup, tamat gayung pedang diletak. Hikayat habis sing kita sudah, sah samo balunjo, batal samo dikirai. Terserah kepada batal samo diampang, terserah kepada ombak dan bersabung, angin dan bapuhun yang tinggal untuk nan pandai. Titik air bisa bertahun, orang sekapal jadi temenung, dalam kelam elok berlampu. Nan setitik jadikan laut, nan sekepal jadikan gunung, alam terkembang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu, padi sulit apa dimakan, alam terkembang jadi guru, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang salah dari Muhtar Agus Salib Esa. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.